kita menerapkan universalitas Islam itu, kita menemui banyak masalah, banyak problem. Kenapa? Karena seringkali universalisme Islam itu dianggap sebagai semua orang harus Islam, ya, semua orang harus menerima dan bahkan melakukan pemaksaan terhadap penerimaan atas Islam, ya. Akhirnya terjadi perang dan semacamnya. Nah, itu saya kira banyak kasus yang kita temukan. Bagaimana idealitas warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang Islam kosmopolitan karya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ya. Beberapa pertemuan, ada 2 pertemuan yang lalu kita sudah memberikan sedikit penjelasan soal universalisme Islam. Bagaimana sih corak universalisme Islam itu? Setidaknya kita sudah menyebutkan ada 5 yang sudah terkandung di dalam kutubul fikiyah. Jadi ada istilah-istilah kutubul fikiyah yang mungkin sekarang yang lebih dikenal masyarakat atau dalam tradisi akademik adalah maqasid syariah. Tujuan dibuatkannya syariah, ya, syariat fikih itu ada 5. Yang pertama kita sudah sebutkan ada menjaga keturunan, menjaga keluarga, menjaga fisik, ya, menjaga keyakinan, kita bebas beragama, orang bisa berpindah agama, itu kebebasan mereka. Atau kita tidak boleh mengambil hak orang lain, ya, ada hak kepemilikan pribadi. Nah, termasuk juga yang terakhir adalah haki atau hak kekayaan intelektual. Saya kira semua ini sudah diatur di dalam hukum, ya, sudah diatur dalam demokrasi, ya. Jadi demokrasi itu sudah menampung sebenarnya semua dari universalisme Islam itu. Yang disebut oleh Arnold Toynbee, yang dikutip oleh Gus Dur, adalah oikumene, peradaban Islam. Jadi Islam itu juga universal sebenarnya. Nah, hanya saja nanti ketika kita menerapkan universalitas Islam itu, kita menemui banyak masalah, banyak problem. Kenapa? Karena seringkali universalisme Islam itu dianggap sebagai semua orang harus Islam, ya, semua orang harus menerima dan bahkan melakukan pemaksaan terhadap penerimaan atas Islam, ya. Akhirnya terjadi perang dan semacamnya. Nah, itu saya kira banyak kasus yang kita temukan. Bagaimana idealitas seseorang yang sangat sebenar-benarnya membenarkan ajarannya sendiri, ajaran Islam dalam hal ini, itu memaksakannya kepada realitas sosial, memaksakannya kepada masyarakat. Akhirnya terjadi benturan-benturan, ya, apalagi kalau tidak dibarengi dengan diskusi dan keterbukaan pemikiran. Nah, ini saya kira aspek idealitas Islam, dan kita sudah sebutkan semua komunitas, ya, cari saja komunitas, pasti ada kondisi-kondisi idealnya, ya, ada suatu pencaplokan atau pematokan aspek-aspek ideal. Misalnya itu terkandung banyak di dalam tujuan-tujuan organisasi, ya. Kalau di HMI itu terbinanya insan akademis dan seterusnya. Nah, ini semua adalah aspek idealitas, ya. Nah, di dalam Islam juga seperti itu, ada aspek idealitas. Bahkan misalnya kalau kita membaca-baca Marxisme juga ada, ya. Masyarakat tanpa kelas, itu semua adalah aspek idealitas, atau negara paripurna, atau negara kosmopolit dan semacamnya. Nah, 5 jaminan dasar itu sebagai aspek yang sangat ideal, kata Gus Dur, hanya menjadi kerangka teoritik, ya. Itu adalah kerangka teoritik yang seharusnya kita tidak bisa menggugurkan ketika ada orang yang melakukan kesalahan atau kebejatan atau kebrengsekan, ya. Anda atau kita semua melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita membawa predikat Islam itu, ya, membawa predikat agama tertentu, kemudian kita menyalahkan agama itu, ya, dengan dasar tingkah laku orang yang beragama tertentu, katakanlah agama Islam. Nah, ini saya kira pemikiran yang tidak proporsional, yang tidak adil dalam menyaksikan realitas, ya. Nah, artinya untuk melihat kerangka Islam secara teoritik, kita bisa melihat itu di dalam oikumene, peradaban Islam, dan Arnold Toynbee saya kira juga mengaku itu. Nah,
di sini hal yang menarik, kalau kita ingin melihat pandangan Gus Dur yang menganggap bahwa ini hanyalah sebuah teori, ya, hanya suatu wacana-wacana yang mungkin saja sulit terrealisasi tanpa ada aspek-aspek ilmiahnya. Nah, di sini saya lihat pemikiran Gus Dur kalau kita masukkan dalam filsafat Islam itu mampu mencerap dan mengabstraksi Islam baik dalam sisi universalitasnya dan juga peradabannya, ya. Nah, di sini kita perlu membedakan antara universalisme Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam. Kalau universalisme Islam yang kita sudah sebutkan 5 jaminan dasar itu adalah suatu kerangka teoretik yang membutuhkan realitas objektif, ya. Nah, realitas objektif inilah yang disebut oleh Gus Dur adalah kosmopolitanisme peradaban Islam. Kalau kita tidak merealisasikan itu, maka otomatis kita tidak mampu menjalankan universalisme Islam itu, ya, yang 5 jaminan dasar itu. Nah, di sini saya melihat bahwa ternyata ada kerangka rasional ilmiah, ya, secara rasional ada universalisme Islam, secara ilmiah ada kosmopolitanisme peradaban Islam. Nah, di sini pertanyaan Gus Dur, sejauh apakah itu terrealisasi, ya? Bagaimana merealisasikan 5 universal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kata Gus Dur, kosmopolitanisme peradaban Islam ini sebenarnya sudah ada di awal kemunculan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya sistem-sistem yang saya kira juga dijelaskan oleh Cak Nur dan beberapa tokoh-tokoh yang sangat cemerlang dalam bidang sosiologi dan juga dalam bidang hukum tata negara, misalnya ketika Montgomery Watt atau juga Robert and Billah menyebutkan bahwa ternyata memang di peradaban Nabi itu adalah peradaban yang betul-betul mengeluarkan manusia dari kebodohan, kejahilan, ya. Nah, itu terbukti saat masyarakat Islam berbondong-bondong untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk membuka kembali tabir-tabir intelektual yang sudah ditutup oleh sebagian kerajaan saat itu, baik itu kerajaan yang berasal dari timur dan juga barat, ya. Di sini kata Gus Dur, untuk merealisasikan universalisme Islam harus ada kosmopolitanisme peradaban Islam. Nah, kosmopolitanisme peradaban Islam itu ditandai dengan adanya suatu wacana keterbukaan, ya. Nah, selain wacana keterbukaan juga ada praktek keterbukaan, praktek dialog yang sudah dilaksanakan oleh Nabi saat itu, yaitu sangat demokratis, ya. Nah, di Madinah pun kita menemukan ada konstitusi Madinah yang kebanyakan mungkin 70% isi-isinya itu tentang kemanusiaan. Kita bisa ketika ada umat Yahudi atau umat siapapun yang ada di dalam kota Madinah yang ditindas, yang dilukai, maka seluruh umat muslim saat itu, ya, maka seluruh umat muslim seharusnya memberikan pertolongan, baik itu dia adalah agama Yahudi ataupun Islam, ya, atau mukmin, ya. Nah, ini saya kira adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Nabi, ya. Nah, ada hal yang lain yang seharusnya itu dikembangkan, ya, dikembangkan dalam pengertian harus diadakan di dalam peradaban kosmopolitanisme peradaban Islam. Jadi kalau universalisme Islam adalah rasionalnya, kondisi-kondisi idealnya, maka kosmopolitanisme peradaban Islam adalah ilmiahnya, kondisi-kondisi objektifnya. Nah, saat itu ini kata Gus Dur, tokoh-tokoh, ulama-ulama dan fakih-fakih yang berkembang, yang banyak dan memperdebatkan, bahkan perkataan Tuhan pun itu diperdebatkan bahwa Tuhan itu menurunkan wahyu itu bukan menggunakan bahasa Arab, ya. Dia turun secara maknawi, sehingga dikatakan bahwa Quran itu adalah ciptaan, ya. Quran yang ada itu, yang sekarang itu adalah ciptaan dan tidak abadi. Nah, ini semua saya kira adalah keterbukaan pemikiran. Nah, sekarang kita melihat ketika kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ini seolah kita tidak ingin memproblematisasi, ya. Kita tidak ingin membawa itu dalam satu diskursus yang lebih panjang, yang lebih rasional, ilmiah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa sudah ada agama atau fikih atau syariat yang pakem, yang diformalisasi, ya. Nah, kata Gus Dur,
perdebatan-perdebatan antara Mu'tazilah, Syariah dan lain-lain, ya, antara Jabariyah dan Qadariyah itu membuktikan adanya suatu keterbukaan pemikiran, dan saya kira problem-problem praktis yang lain itu tidak dimunculkan. Nah, ketika misalnya Abu Hasan al-Asy'ari membentuk teologi baru yang disebut belakangan adalah Asy'ariyah, yang sebenarnya juga adalah seorang pengikut Mu'tazilah dari awal, ya. Nah, di sini saya kira orang yang bertahun-tahun belajar di mazhab tertentu, mazhab pemikiran, mazhab teologi ilmu kalam, yaitu di Mu'tazilah, itu membuat teologi baru, yaitu Asy'ariyah yang dikenal belakangan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kadang Gus Dur, selain Abu Hasan al-Asy'ari itu ada juga Al-Maturidi, ada Al-Baqillani, dan banyak sekali para pendukung-pendukung Asy'ariyah, sehingga memang yang mayoritas berkembang di Baghdad di Irak saat itu adalah Asy'ariyah. Kemudian teologi itu juga didukung oleh Hujatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, dengan banyaknya karya-karyanya yang kita saksikan sekarang. Ada Ihya Ulumuddin, ya, kebangkitan agama, dan juga Al-Munqidh, dan banyak sekali karya-karya beliau. Dan itu menjadi apa ya, istilahnya sufi yang diformalisasi, sufisme yang diformalisasi, bahwa kalau kita tidak mempelajari Al-Ghazali maka kita akan tersesat misalnya. Kalau kita tidak mempelajari Asy'ariyah maka kita akan tersesat di dalam ajaran kita. Nah, ini saya kira kata Gus Dur adalah bentuk formalisasi. Sebenarnya di fase-fase awal, di abad kedua Hijriyah, ya, abad ketiga, ya, perkiraan itu di fase-fase Ibnu Sina, ya, di fase-fase di abad-abad ke-10 Masehi. Nah, itu orang betul-betul membawa teks-teks Yunani, teks-teks dari Alexandria, bahkan dari India, itu untuk diperdebatkan, diulik sedemikian rupa, kemudian dibuatkan diskursus, bahkan komentar-komentarnya itu lebih banyak daripada karya-karya aslinya. Misalnya kalau Anda baca-baca sejarah soal manuskrip-manuskrip yang datang dari Yunani, kemudian ke Alexandria, kemudian ke Islam, diterjemahkan oleh siapa, Hunain bin Ishaq, itu menjelaskan kepada kita bahwa memang manuskrip-manuskrip ini sangat digeluti oleh pemikir-pemikir Islam, dan pemikir-pemikir Islam inilah nanti yang banyak melahirkan teori-teori, paradigma, termasuk di dalam bidang fikih seperti terbentuknya ilmu usul fikih, ya, prinsip-prinsip fikih, prinsip-prinsip, ya, prinsip hukum, prinsip perbuatan itu dicetuskan oleh Imam Syafi'i, ya. Nah, Imam Syafi'i ini memberikan prinsip-prinsip fikih, kemudian menggunakan prinsip fikih itu dalam melihat realitas sosial secara kontekstual. Nah, belakangan prinsip fikih itu digunakan dan diformalisasi oleh masyarakat Islam, termasuk juga dengan aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, yang dibuat oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian itu diformalisasi oleh dinasti kerajaan, kemudian kerajaan memberikan tanda kutip, ya, paksaan kepada masyarakat untuk masyarakat menerima itu. Akhirnya agama yang diformalisasi seperti ini tidak membuka watak kosmopolitanisme peradaban Islam, ya. Ini kata Gus Dur, ya. Jadi Gus Dur memberikan penyampaian bahwa ketika banyak pertanyaan-pertanyaan ini secara implisit, ketika banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi direspon, pertanyaan-pertanyaan yang filosofis, pertanyaan yang mungkin sangat kritis terhadap peradaban Islam, itu justru menutup terrealisasinya universalitas Islam, ya, universalisme peradaban Islam. Kenapa? Karena terrealisasinya universalisme peradaban Islam sebagai kondisi, sebagai aspek yang sangat ideal itu bisa kalau ada kosmopolitanisme peradaban Islam. Nah, kosmopolitanisme peradaban Islam bisa langgeng ketika kita benar-benar menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan yang saya kira rumit dalam pandangan-pandangan kita. Seperti misalnya tadi soal apakah Al-Quran itu makhluk atau esensi ilahiyah, ya. Kalau Al-Quran itu makhluk, dia tidak abadi, dan yang tidak abadi tak bisa diikuti. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menggelitik kepala kita, dan akhirnya kita menyesatkan orang yang mungkin berusaha untuk mencari kebenaran.
Nah ini saya kira penting sekali. Nah di era sekarang juga saya kira banyak betul agama-agama yang diformalisasi. Nah ketika agama itu diformalisasi, maka sudah tentu akan menjadi sulit untuk kembali didialogkan. Nah itulah kenapa kita perlu kembali untuk apa ya istilahnya memproblematisasi, memasalahkan sesuatu. Seperti juga Pancasila, kita harus permasalahkan ya. Dipermasalahkan bukan berarti kita menolak Pancasila, tapi kita ingin mengangkat apa saja yang terkandung di dalam Pancasila. Saya kira setiap ilmu harus ada ya rumusan masalahnya. Harus dirumuskan masalahnya, kemudian kita mengkritisinya, kemudian setelah kita mengkritisi apakah memang ilmu itu lemah, ya apakah memang keyakinan itu lemah atau tidak, itu tergantung dari sejauh mana kita mengkritisinya dan mengungkap apa yang terkandung di dalam keyakinan itu. Nah, saya kira seperti itu. Jadi kesimpulan Gus Dur dalam hal ini adalah selama agama itu diformalisasi, tentu ini interpretasi ya, teman-teman juga bisa menginterpretasi. Silahkan dibaca Islam Kosmopolitan. Bahwa agama apapun ya, khusus Islam, ketika itu diformalisasi, dibuatkan satu istilah apa ya, postulasi ya, postulat, ada kepastian bahwa inilah yang harus diikuti, dan pada gilirannya memaksakan itu dalam masyarakat, maka akan sangat sulit ya. Itu justru menutup suatu kerangka teoritik kosmopolitanisme peradaban Islam, dan pada akhirnya menutup universalisme peradaban Islam. Nah, di pertemuan yang keempat ke depan kita akan bahas kebangkitan kembali peradaban Islam ya. Kebangkitan kembali peradaban Islam, adakah iya ya? Ini sudah menjadi pertanyaan. Apakah peradaban Islam itu bangkit ya? Apakah sudah peradaban Islam itu sudah mati ya di zaman skolastik ya, di abad-abad yang gelap di dalam Islam, ataukah memang ada kebangkitan kembali ya, istilahnya Renaissance kalau di Eropa. Di sini Gus Dur mengambil contoh ada Iran, ada Mesir, dan banyak lagi negara-negara yang dicontohkan sebagai simbol kebangkitan kembali peradaban Islam. Insya Allah ke depan, entah besok atau lusa, kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.